Selamat datang kembali di kelas online saya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali membahas tentang web programming satu. Hari ini kita akan membahas tentang CSS. Ya. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lengkap tentang web programming, teman-teman bisa coba gunakan buku yang telah disusun oleh saya dan rekan-rekan dosen yang lain. Teman-teman bisa cari bukunya di grailmu.id. Ini linknya. Bukunya dengan judul Web Programming Membangun Aplikasi Laundry Berbasis Web. Harganya tertera seperti ini, tapi saya belum tahu apakah ini sudah ada di toko buku atau belum. Bagi teman-teman yang serius ingin belajar web programming, bisa coba buku ini ya. Nanti di buku ini teman-teman akan diarahkan dari awal tentang HTML itu apa, CSS itu apa, JavaScript itu apa, dan dituntun pula sampai dengan pembuatan project, yaitu membangun aplikasi laundry berbasis web. Ya, bagi teman-teman yang tertarik silakan bisa dibeli bukunya, insya Allah akan bermanfaat. Selain untuk menambah wawasan juga bisa untuk menambah pengetahuan teman-teman terkait web programming ya. Oke, itu sedikit ulasan tentang buku web programming membangun aplikasi laundry berbasis web. Bisa teman-teman beli di Graha Ilmu. Ini adalah linknya grahailmu.id. Di search aja dengan judul seperti ini. Semoga sudah ada di toko buku sehingga teman-teman nggak perlu beli online gitu ya. Oke, itu sedikit. Lalu hari ini kita akan membahas tentang CSS, apa itu CSS, lalu fungsinya untuk apa. CSS secara dasar fungsinya itu untuk membuat style dalam website ya. Ya daripada teman-teman susah ngaturnya di HTML gitu ya. Harus nulis satu, maka biar lebih mudah kita gunakan yang namanya CSS itu. Fungsinya untuk membuat style. Lalu ada 3 cara penulisan CSS dalam HTML nih. Yang pertama ada internal CSS. Internal CSS itu maksudnya adalah kode CSS yang dituliskan di dalam teks style itu. Jadi langsung dituliskan di HTML-nya dengan tag yang namanya style gitu. Di HTML kan ada tag yang namanya style. Nah, kita akan nulis di situ gitu. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan CSS dengan penulisan di internal CSS itu. Contohnya seperti ini. Lalu codingnya kalau kita mau bikin CSS dengan cara internal CSS maka jadinya seperti ini. Ini adalah coding untuk penulisan internal CSS gitu. Di sini teman-teman akan membentuk stylenya seperti apa. Ada ini style yang pertama itu ya, dari mulai membentuk tulisannya atau fontnya tipenya apa itu ya, font size-nya berapa itu, lalu warnanya apa itu. Nah, kita tuliskan di tag yang namanya style gitu. Ini adalah coding CSS-nya itu di sini. Bagi teman-teman yang ingin dicoba silakan di pause dulu videonya, lalu teman-teman tulis di notepad teman-teman biar ini lebih jelas. Saya gedein dulu.
Silakan di pause dulu, ditulis dari sini sampai sini. Kalau sudah di pause, silakan ditulis dulu di notepad ++ masing-masing. Kalau sudah, dilanjutkan dari body ini sampai HTML tutup. Itu adalah internal CSS. Internal CSS adalah CSS yang ditulis di style di dalam HTML. Selain ada internal CSS, ada juga cara penulisan yang kedua, yaitu external CSS. Di external CSS ini kita akan menuliskan CSS pada coding atau lembar kerja yang berbeda dengan coding atau lembar kerja HTML yang untuk buat websitenya. Jadi external CSS itu ditulis terpisah dari coding websitenya. Contohnya seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sampai external CSS itu. Contoh external CSS-nya seperti ini. Pada prinsipnya, external CSS itu CSS yang ditulis di lembar kerja terpisah dengan coding websitenya itu ya. Kenapa demikian? Agar teman-teman nggak terlalu ribet menulis CSS di HTML-nya sehingga nanti teman-teman akan mengalami kesulitan. Yang pertama, kalau teman-teman mau bikin CSS dengan cara eksternal, maka teman-teman harus bikin CSS-nya dulu gitu. Misalkan kita akan bikin style seperti ini. Ini untuk pembentukan paragraf, fontnya ada serif, lalu line-nya 1,75, color, heading 2, dan lain sebagainya. Ini adalah coding CSS-nya. Kita simpan dengan nama style_code.css. Nama ini yang nanti akan dipanggil di coding HTML-nya, karena nama ini adalah CSS yang akan kita pakai. Setelah teman-teman selesai menuliskan CSS di lembar kerja yang lain di sini, lalu kemudian teman-teman simpan dengan nama style_code.css, maka selanjutnya yaitu memanggil CSS tersebut. Pemanggilan CSS tersebut bisa menggunakan dua cara. Pertama, menggunakan link, yang kedua menggunakan import. Kalau teman-teman menggunakan link, maka codingnya jadi seperti ini untuk pemanggilan CSS-nya. Link, rel, tanda kutip 2, style sheet, tipenya teks CSS, lalu nama CSS-nya apa. Disesuaikan dengan nama CSS yang teman-teman simpan. Itu kalau teman-teman pakai dengan cara tag link. Akan tetapi kalau teman-teman memakai dengan cara import, maka teman-teman pakainya coding yang seperti ini. Teman-teman gunakan import di text style tipe CSS, import, lalu nama file CSS-nya apa. Misalkan saya coba dengan teknik link. Dengan teknik link, maka teman-teman tinggal memanggil link CSS-nya aja itu. Jadi kalau tadi di internal CSS itu teman-teman harus bikin style-nya di HTML tersebut, maka kalau teman-teman pakai yang teknik eksternal, teman-teman tinggal panggil link CSS-nya aja itu. Ini adalah link CSS-nya. Di bagian head tadi, ya di sini, itu teman-teman ganti dengan nama CSS-nya. Dipanggil link CSS-nya. Codingnya seperti ini. Bagi yang ingin dipraktekkan, silakan di pause dulu, lalu ditulis di notepad ++ masing-masing. Saya enter. Lalu yang kedua itu yang ketiga. Yang ketiga setelah tadi ada internal, ada eksternal, yang ketiga ada inline. Cara inline ini itu hampir sama dengan internal CSS. Yaitu kita menuliskan langsung di dalam style. Ini adalah caranya seperti ini. Silakan di pause dulu untuk cara yang ketiga ini. Kalau sudah, silakan dijalankan di web
browser masing-masing, jangan lupa Islam TV-nya diaktifkan dulu. Dari ketiga cara ini, teman-teman bebas pilih yang manapun sesuai yang menurut teman-teman lebih simple gitu ya. Kalau menurut saya, teman-teman bisa coba yang pakai cara eksternal ataupun yang cara inline gitu ya. Karena dari segi penulisan agak lebih sederhana daripada yang menggunakan cara internal. Oke, seperti itu dulu materi CSS kita pada kali ini. Sampai jumpa di video ya selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.